Mari kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita melakukan aktivitas kita hari ini, mari saudaraku mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal 30 ayat yang ke-20. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Ia anak nasida ikut songon dina rubido, jala perluhutanna ikon hok di jolokku. Jala marluludu au sogok tu salut halak na mga rupa ibana. Ido saha. Saudaraku dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini adalah Tuhan memulihkan. Sering kita mendengar orang Batak selalu berkata, nunga mulak takke tusokirna. Peribahasa ini mau menyatakan bahwa Tuhan telah mengembalikan, Tuhan telah memulihkan. Nungahot kembali dipaulak bahwa Allah mengasihi umatnya. Sehingga di dalam firman hari ini dikatakan Tuhan mau memulihkan lewat hambanya Yeremia, mau menyampaikan kasih Allah bagi umat Israel. Kasih Allah bagi orang yang percaya dan orang yang setia kepadanya. Maka dikatakan dalam firman ini bahwa akan dikembalikan, akan dipulihkan seperti dahulu kala. Apa itu dahulu kala? Dahulu kala mereka bahagia makan menikmati berkat Tuhan. Tetapi hari ini mereka dalam pembuangan, penuh dalam penindasan dan kesengsaraan. Di balik daripada kesengsaraan itu dikatakan bahwa Tuhan mau memulihkan umatnya. Tidak lagi menghukumnya, tetapi mereka mau dibuat, mereka mau dipulihkan, mereka mau diingatkan supaya mereka belajar dari setiap tindakan-tindakan dan perilaku-perilaku yang tidak berkenan itu. Jika Tuhan memberikan mereka hajaran, jika Tuhan membiarkan mereka dalam pembuangan, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Karena hajaran dan hukuman yang selama ini yang mereka alami itu adalah bentuk daripada kasih. Sekalipun mereka sakit, itu adalah bukti bahwa Allah mau memulihkan kembali, bahwa bukti bahwa Allah tidak menginginkan mereka tinggal dalam kejahatan dan perbuatan yang tidak baik. Maka di sini dikatakan, aku telah mengembalikan mereka kembali seperti dahulu kala. Aku akan membuat mereka berkumpul kembali dan tinggal di hadapanku dan tidak akan lagi dalam pembuangan. Artinya dalam kesakitan yang selama ini, penindasan itu yang menyakitkan selama ini, Tuhan akan memulihkan, membawa mereka ke jalan, membawa kehidupan, memulihkan dan hidup kembali seperti dahulu kala. Oleh sebab itu saudara-saudaraku, ini juga yang mau disampaikan kepada kita. Tuhan mau memulihkan sehebat apapun pergumulan dan penderitaan yang kita alami. Tapi Tuhan juga memberikan sebuah ajaran, sebuah ujian bahwa di dalam diri kita bahwa Tuhan mau memberikan kasih-Nya kepada kita. Lewat segala tantangan-tantangan itu ada yang mau Tuhan sampaikan kepada kita adalah bahwa kasih-Nya tidak pernah berubah. Namun Tuhan justru ingin kita kembali ke jalan yang benar.
Tuhan justru sangat bahagia dan kita justru diingatkan agar kita kembali kepada semula, yaitu tujuan pemulihan, bahwa Allah mengingatkan kita, kembalilah ke jalan yang benar, kembalilah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus atas firman hari ini. Amin.